Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati Bapak Haji Lili Jarkoni, Bapak Haji Junaidi, Bapak Jawadi, dan juga yang saya hormati Bapak Subur, dan juga Bapak Rukim, para orang tua saya yang saya tersebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Bapak Samsul Rijal, Bapak Narsim, semuanya jamaah Majlis Taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ustadz Asmat, dan juga penarik pada malam hari ini Bapak Agung dan juga Bapak Badrut Tamam. Mudah-mudahan sehat, berkah, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, yang mana kita sekarang balik lagi ke tentang air. Karena putaran pertama ngaji, sekarang kita balik lagi tentang air kembali. Sekedar mengingatkan, ya, takut pada lupa, karena air itu memang sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Nah, air yang boleh dipakai dalam bersuci itu ada 7. Ya. Kayaknya nggak usah kapus sih. Air yang dipakai buat bersuci ada 7. 1, air sumur boleh. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, embun boleh. Yang keempat, air laut. 5, air sungai. Iya, kali. 6, air apa? Air mata air. Mata air, bukan air mata. Yang ketujuh, yang nggak ada di kita jarang, air salju. Jenis air sekarang. Jenis air ada berapa? Ada berapa? Jenis air itu ada 3. Ya, jenis air ada 3. Yang pertama, air suci. Suci, mensucikan. Apa saja? Yang pertama, air asli. Yang ini berarti. Yang kedua, airnya air musammas. Apa itu musammas? Air yang terjemur oleh matahari. Ya. Yang kedua, jenis air itu apa? Air suci tidak mensucikan.
Apa aja dia? Air suci berarti yang pertama air yang tercampur oleh benda suci. Tercampur benda ya suci seperti apa? Teh, kopi, ya, susu. Yang kedua, ya, yang ketiga langsung air najis ya, air najis. Najis itu apa? Air yang sedikit terkena najis, ya. Yang kedua, air banyak terkena najis tapi berubah sifatnya, ya. Ya udah. Mari kita baca penjelasannya dalam kitab Busrul Karim atau sarah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami. Kita kirimkan Fatihah dulu buat pengarang kitab, mudah-mudahan beliau dicucurkan rahmah Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mengkaji kitabnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ta'alaniyatil futuh wal mamnuh war rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasadi ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila rususanil malif hadzal kitab al-alamin alamah Syekh Sa'id bin Muhammad al-Ba'is summa ila rususan lil alim al-alamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman annallahu yaghfir lahum warhamhum wa yudkhilhum bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Kitab Thaharati, kitab atau bab yang menjelaskan tentang taharah, tentang bersuci. La yasihu, tidak sah. Apa? Raf'ul hadasi, menghilangin hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, itu enggak sah. Wala ijalatan najasi, dan juga tidak sah menghilangkan najis. Kalau hadas tidak kelihatan, kalau najis kelihatan. Ya, kalau hadas ya ada hadas besar, ada hadas kecil, ya. Kalau najis itu secara bahasa sesuatu yang kotor, yang menjijikan. Dia ada tiga, ada najis muhaffafah, mutawasithah, ada najis mughalladah. Itu semuanya nggak bisa hilang illa bima yusamma ma'an, kecuali ngilanginnya pakai air. Jadi mau hadas mau najis itu tidak bisa suci kecuali harus pakai air. Makanya kita kudu tahu air itu yang bagaimana, apakah semuanya air? Nah, tidak. Yang pokok pertama, air yang boleh dipakai buat bersuci 7 tadi. Ada air hujan, jelas boleh. Bapak mau wudu pakai air hujan, boleh. Bapak mandi hadas besar pakai air hujan, boleh. Apa-apa, jangan. Kecuali mungkin airnya jatuh dulu kemana? Ke talang. Oh, talang itu banyak kotorannya. Kita tahu itu ada kotoran apa. Ya berarti jangan dipakai. Kenapa? Karena airnya sudah tercampur. Ya kan? Itu. Yang kedua ada air yang namanya air apa di sini nomor 2? Air hujan. Yang pertama air sumur. Ya, sumur jelas boleh ya. Ya, punya sumur semua kita. Ya. Yang kedua air hujan, yang ketiga air embun. Silakan kumpulin tuh embun berapa hari kira-kira biar banyak buat mandi. Ya kan, nggak apa-apa, ya kan. Tuh, yang keempat air laut. Silakan Bapak mau mandi, mau minum, mau wudu di laut nggak apa-apa. Bahkan laut itu tidak hanya airnya, sesuatu yang di dalam laut semuanya halal.
Silakan mau makan ikan hiu boleh, putri duyung boleh, bahkan sendal jepit nganyut di laut goreng makan doyan nggak apa-apa, makan sah, ya kan, boleh, halal. Ya, jadi apa yang ada di laut halal, ya, kecuali nanti ada pengecualiannya, hidupnya di dua alam dan lain sebagainya. Dan yang kelima, sungai, jelas, silakan. Bapak mau dulu memang kalau airnya masih bagus ya. Sekarang juga tidak apa-apa kalau airnya keruh, kotor, buat wudhu nggak apa-apa. Ya kan, kalau tidak jember. Kalau sekarang makan jemberan. Ya kan, jijiknya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lagi wudhu di kali, bangke lewat, ya nggak masalah. Kan dia cuma lewat, kita di sini wudhu. Ya kan, sah wudhunya, sah. Ya kan dia lewat, dia nggak, kecuali kita tangkap kena muka, itu beda halnya. Kalau dia lewat tidak apa-apa, sah. Ya kan, ini bagi orang yang kebal. Kalau yang orang jijian nggak boleh, berarti enak sampai muntah, ya nggak boleh. Ya kan. Ya, bangke mau apa aja kotoran lewat di air sungai, kita udah di sebelahnya nggak apa-apa. Yang penting jangan ketangkep aja. Ya, boleh. Itu air sungai. Selanjutnya yang ke-6 ada air mata air, ya, air entuk, itu boleh, apalagi itu mah ya. Yang ke-7 air salju, silakan kumpulin es, ya, buat wudu tidak ada apa. Nah, itu dasarnya 7. Silakan. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw ri'ahu taghayyaran faisan bihaitsu la yusamma ma'un. Nah, masuklah kita sekarang kepada jenis-jenis air yang ada 3. Kalau seandainya air itu, jadi air itu kalau berubah dari sifatnya kan itu air itu apa sih? Bersih, bening, tidak ada rasa, tidak ada bau. Nah, itu air namanya. Ya, tapi kalau seandainya sudah berubah rasa, sudah berubah warna, sudah berubah baunya, maka itu dinamakan bukan air. Ya kan? La yusamma ma'an, itu tidak disebut dengan air. Yang ada di depan Bapak itu air bukan? Bukan. Teh, kopi, susu, ya kan? Bikinin gua teh, nggak lagi disebut air lagi. Bikinin gua teh, bikinin gua susu apa? Nggak ada airnya lagi. Yang apa? Yang ada apa? Susu. Ya kan? Makanya itu tidak sah dipakai. Kenapa? Bukan air, teh. Nggak ada sebut bikin gua dong air. Ya kan? Air dicampur air teh. Kepanjangan, disingkat aja, bikinin teh. Bikinin kopi, bikinin susu. Maka yang di hadapan Bapak itu bukan air. Di sini la yusamma ma'un, bukan dinamakan air. Ya, bukan dinamakan air, tapi sudah bercampur dengan benda suci. Ya, masuklah ya. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan itu yang 7 tadi. Ya, tidak ada rasa, tidak ada bau, dan juga tidak ada warna. Itu namanya air suci dan mensucikan. Boleh, tapi ada juga yang makruh. Air apa? Boleh dipakai tapi makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Air musammas. Apa itu musammas? Air yang terjemur oleh sinar matahari. Air panas, tapi panasnya dijemur oleh sinar matahari. Maka itu makruh dipakai. Kenapa? Tapi dipakainya buat badan. Buat pakai badan, buat wudu, buat mandi, makruh. Kenapa? Karena membahayakan kulit. Jadi air musammas itu membahayakan kulit. Kalau dipakai takut kulitnya rusak. Makanya makruh hukumnya memakai air yang misalnya air di balong. Ini balong itu kan kena sinar matahari kan kenceng. Nah, kita pakai buat wudu makruh. Kenapa? Karena musammas itu boleh sah tapi makruh. Ya, tuh. Nah, yang kedua ada lagi namanya air suci tapi tidak
mensucikan. Apa itu? Bi mukhalatin tahirin yastagnal ma anhu lam tashiha at-taharatu bi, yaitu air yang bercampur dengan benda suci. Air murni tapi dicampur dengan teh suci. Ya suci kita campur, maka air itu suci, boleh diminum. Tapi tidak boleh dipakai buat bersuci. Mentang-mentang orang kaya wudunya pakai susu, ya nggak sah. Mentang orang kaya, ya kan? Ngepelnya di tai ayam pakai kopi, ya enggak. Jadi apabila ada air dicampur dengan sesuatu yang tidak butuh air, jadi air itu tidak butuh teh, air tidak butuh teh, air tidak butuh susu, air tidak butuh kopi. Ya kan? Apa sih yang air dibutuh? Kalau air yang butuhkan seperti apa? Lumpur. Air butuh lumpur tidak? Butuh. Kenapa? Karena kalau nggak ada lumpur, air hilang, terserap. Makanya di kali kotor, butek, ya nggak ngapa-ngapa, karena bercampurnya dengan lumpur. Karena kalau nggak ada lumpurnya, ya nggak ada airnya. Empang, gede banget. Airnya berubah warnanya agak hijau, ada coklat. Ya nggak apa-apa buat wudu. Kenapa? Karena bercampurnya dengan lumpur. Sedangkan air butuh lumpur. Kalau nggak ada lumpur, nyerap. Ya kan? Nah, itu yang maksudnya air butuh sesuatu buat supaya dia ada. Kalau teh, emang air butuh teh? Enggak. Air butuh susu? Enggak. Air butuh kopi? Ya enggak. Yang butuh kita. Ya kan? Makanya air tidak butuh itu, maka air berubah menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Boleh minum, silakan Pak, minum dulu. Apa-apa. Ya kan? Apa-apa. Kalau saya boleh buat wudu nih ya. Karena buat masih air ini, masih air. Ya kan belum tercampur. Ya Bang Badun ya. Apa belum? Itu. Wa in tagayyuru taqdiri ka taqdiril hasi falau waqa fi ma'un wardin la rihata lahu qadra mukhalifan lahu bi awsati sifat. Sekarang bagaimana berubahnya air itu tidak kelihatan, seperti air tercampur oleh air kembang. Misalnya Bapak punya air kembang mawar segelas, ya. Lalu Bapak punya air seember, ya. Dituangkan, ya. Kalau kembang mawar itu kan pasti ada wanginya, berarti sudah berubah. Nah, ketika dituang di ember, nah lihat perubahan air itu, ya kan? Kalau berubahnya banget, itu ember setelah banget bau, maka tidak boleh dipakai. Karena air itu sudah berubah, ya kan? Kalau tidak berubah, walaupun dicampur dengan air mawar, maka tidak menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi boleh itu suci tapi mensucikan. Ya. Kenapa? Karena tidak kelihatan perubahannya. Maka wala yaduru tagyiru yasiru wala yamnau ismul ma'in, dan tidak mencegah nama air, tetap air, ya, bukan air mawar. Kenapa? Karena perubahannya tidak ada. Walaupun dipisahin di segelas, ini air mawar, seember air putih, maka air mawar dituang ke situ, maka ketika perubahan tidak ada, maka air ini bukan air mawar, tetap air. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Padahal udah dicampurkan, tapi campurannya tidak mempengaruhi. Wala yadurru tagyiru bimuksin. Nah, ini yang tadi kita ada bahas, tidak bahaya, tidak ngapa-ngapa perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada di dalam air. Seperti apa? Dalam empang ada batu. Batu udah kelamaan di dalam air, lama-lama belumut. Karena lumut, airnya berubah menjadi hijau. Ya nggak apa-apa.
Tidak apa-apa. Kan ada kan empang yang hijau gara-gara lumut, kebanyakan lumut, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang batunya sudah lama di situ. Ya. Wabiturabin dengan lumpur, tidak apa-apa. Dengan lumpur karena memang air butuh lumpur. Wabitulha dengan lumut. Tidak ngapa-ngapa. Ya. Wa ma fi muqarrihi wa mumarra, dan juga pada sesuatu yang lewat kayak tadi kita lagi wudu di kali, lewat bangkai, lewat kotoran manusia, nggak apa-apa. Wa ma fi wa mumarra wala bi mujawirin kaudin wadihnin, entah itu yang lewat kayu, bangkai, minyak atau garam, tidak apa-apa. Ya, garam ini ada dua, ada garam yang dari laut, ada garam yang dari gunung. Kalau yang dari laut tidak apa-apa, tapi kalau yang dari gunung itu yang tidak boleh. Ya. Wala biwarakin, atau dengan daun di empang, banyak pohon pinggirannya, daun jatuh ke empang itu, lama-lama penuh. Nah, karena daun ini, airnya lama, air itu berubah, ya kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kecuali daun itu kita lemparin sengaja, kita sapu tuh daun, kita kumpulin, kita buang ke empang. Lama-lama di empang daun penuh, lama-lama airnya berubah, itu tidak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena sengaja dibuang. Tapi kalau jatuh sendiri tidak. Ya. Itu. Jadi itu air yang suci tapi tidak mensucikan. La tasihu taharatu bil mai mustakmal, dan yang ketiga berarti ya, air ya, air tetap air yang suci tapi tidak mensucikan adalah al mustakmalil qalili, air yang mustakmal. Jadi air mustakmal itu air yang bekas kepakai. Ini masuk kepada bagian yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Dipakai buat apa? Dipakai buat bekas berwudu atau bekas mandi besar. La tasihu taharatu bil ma'il mustakmalil qalili, tidak sah bersuci dengan air yang sudah dipakai yang sedikit. Nah, kemarin kita sudah bahas air sedikit sama air banyak. Air sedikit namanya kurang dari 2 kula. Air yang banyak namanya air dari 2 kula atau lebih. Kalau kita literin berapa? Ya, air yang 2 kula itu ya 216 ya. 16 liter. Ada yang mengatakan 250 liter. Atau ukuran baknya itu ada yang mengatakan 60 kali 60, ada yang mengatakan 90 kali 9. Jadi panjangnya 90, lebarnya 90, dalamnya 90. Ada yang mengatakan cukup 60, lebar, panjang 60, tinggi 60. Jumlah airnya 216, 250. Kita pakai yang mana? Pakai yang banyak aja deh. Kita lebihin, ya kan? Kita lebihin. Gitu. Jadi kalau saya ngomong air sedikit, berarti kurang dari 2 kula. Air banyak, berarti air 2 kula atau lebih. Ya. Jadi air yang mustakmal, bekas terpakai sedikit, itu tidak boleh buat menghilangkan hadas. Nggak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi. Nah, misalkan Bapak wudu di keran, di bawahnya ditandangin ember. Nah, embernya itu berarti jatuhnya namanya air mustakmal. Itu nggak boleh dipakai buat wudu lagi. Ya kan? Nggak boleh dipakai buat hadas besar. Tapi wala ijalatin najas. Tapi boleh dipakai buat menghilangkan najis, boleh. Ya kan? Boleh buat ngepel, nyiram tai ayam, tai lotok, boleh. Ya, yang nggak boleh itu buat mandi sama buat wudu, gitu ya.
Falau adkhalal mutawaddi ayadahu fil ma'il qalil ba'da ghusl wajhi ghairu nawin al-igtirafi saral ma'al baqi musta'mal. Ada air seember. Berarti kan tuh air sedikit. Air sedikit. Bagaimana cara wudunya nih? Maka harus pakai gayung. Atau embernya dibolongin. Bawahnya kayak orang dulu. Pakai padasan. Nah, begitu. Jangan boleh. Kalau enggak pakai gayung. Jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan, kita ambil pertama apa misalnya? Buat tangan dulu misalnya. Selesai tangan, berarti kan di sini masih ada air. Kita ambil buat kumur. Nah, ketika kita ambil celup, maka air ini yang di tangan bercampur dengan di ember, maka menjadi mustakmal. Maka seember nggak boleh kepake. Kenapa? Tercampur dengan air mustakmal. Nggak boleh. Makanya pakai gayung. Jangan. Sekarang kalau gayungnya nggak ada, alat yang lain nggak ada, boleh pakai tangan, tapi niatnya bukan. Nah, niatnya tangan kita jadikan gayung. Nah, jadi niatnya tangan kita ganti jadi gayung. Karena memang alat yang lain tidak ada. Ya kan, gayung apa, mangkok, baskom kagak ada. Nah, yaudah, nggak apa-apa pakai tangan. Tapi niat tangannya ini jadi gayung. Nah, iya, niatin gayung ya kan. Juga hajar parok, plak. Gua gampar lu kayak gayung. Gayung, tadi gua udah niatin gayung. Sama apa? Niat, tergantung niatnya. Ya, niatnya. Karena memang tidak ada lagi kan alatnya. Kan gitu. Kita bolongin susah misalnya besi atau apa. Lagi saya ember tatunya lagi nggak dibolongin. Ya kan? Jadi begitu. Jadi boleh diniatin pakai niat. Kalau kita campurin maka saral baqi mustakmalan, maka air itu menjadi mustakmal, maka tidak boleh dipakai lagi, ya kan? Wal mustakmalu fi dhahril masnun kal ghuslil sani. Nah, kalau air mustakmal itu jelas disunahkan kal ghuslil saniyah wasalis. Kalau di sini dikatakan air mustakmal itu adalah basuhan yang pertama. Kan wudu kita sunahnya kan 3 kali. Kalau yang pertama itu muka. Itu jangan ditadangin. Tapi kalau yang kebasuhan kedua boleh. Basuhan ketiga boleh. Itu silakan. Boleh dipakai lagi. Tasiu taharatu bih, dan sah buat bersuci lagi. Cuman kayaknya ribet banget. Ya kan, basuhan pertama kita nggak tadangin. Basuhan kedua tadangin. Ketiga kita tadangin lagi. Ya kan? Mungkin ini ketika lagi krisis air. Ya krisis air, nggak ngapa-ngapa. Kalau sekarang mah air banyak, ya kan? Ya. Itu bagian yang kedua. Jadi air suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air mustakmal. Jadi dia suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Tidak boleh dipakai buat wudu. Buat nyuci baju boleh. Silakan. Air wudu kita kumpulin buat nyuci baju, nggak apa-apa. Buat ngepel tidak apa-apa. Ya. Ya kayak air tercampur ini boleh, buat minum boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak sah untuk bersuci. Yang ketiga, yunjasul ma'ul qalil wa ghairi minal ma'iati bimulaqatin najasah wa yustasna min dzalika. Dan yang ketiga adalah air yang terkena najis. Airnya berarti tidak sah buat bersuci dan juga tidak boleh diminum, tidak suci. Ya, air apa itu? Air yang sedikit. Sedikit itu apa tadi? Kurang dari 2 ula dan dia terkena najis. Ketika air seember kejatuhan tai cecek,
Mau berubah kayak itu air, mau kagak kayak itu, tetap najis. Kenapa? Airnya kurang dari 2 kula. Oh kan baunya nggak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya juga enggak, tetap air, nggak ada rasa apa-apa. Tapi kurang dari 2 kula nggak boleh. Jadi air najis. Ya. Bi mulaqatin najasah wa yustasna min dzalika ma la yudrikhu tarfu wa maitatun la damalaha. Nah, dikecualikan memang tercampur oleh bangkai, tapi bangkainya yang tidak darahnya mengalir. Kalau itu tidak apa-apa. Ya kan semua bangkai kan najis. Misalkan air seember kejatuhan lalat mati, kan bangkai najis, maka tidak masalah. Kenapa? Lada malaha asairun, karena lalat itu darahnya tidak ngalir, darahnya tidak ada, maka air itu tidak napa. Lalat apalagi cecek, kecoa, kan yang kayak semut, nah itu kan tidak ada darahnya, walaupun ada cuman sedikit, dia tidak mengalir. Ya, kutu enggak masalah. Tapi itu kalau jatuh sendiri. Tapi kalau dijatuhin enggak apa-apa, lempar aja kecoa. Ya najis. Kenapa? Kayak tadi halnya dengan daun. Ya diempang kita, ya tetap najis. Kenapa tidak? Karena sengaja dilemparnya. Wah, kecoa bangkainya nih, buang kemana, kamera aja lah, nggak najis ini, nggak ngalir darah. Bah, ketika sengaja dilemparin, maka air itu menjadi najis. Ya kan? Nah, itu. Illa ghayarat au tarihat. Kecuali air itu berubah. Ketika air itu sedikit, 1 ember kejatuhan apa tadi, lalat, kan aturannya tidak ngapa-ngapa. Ketika kejatuhan 1 lalat, ternyata air itu berubah. Entah warnanya berubah, entah baunya, ada baunya atau ada rasanya, maka najis. Jadi syarat air itu suci, yang 2 kula, yang kurang dari 2 kula itu kejatuhan najis, syaratnya tidak berubah dari 3 sifat tadi. Ya, tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada warna, maka suci. Itu ya. Nah, paham? Nah, jadi ketika lalat jatuh atau semut jatuh, berubah warna jadi hitam, ya nggak sah air itu. Walaupun semut itu bukan bangkai atau binatang yang tidak ada darahnya, tapi kalau berubah maka menjadi najis. Wa famu hurratin tanjajas, atau ada kucing, kita ada ember nih, air seember, kucing lagi makan bangkai tikus misalnya. Habis makan enak banget diminum, itu di ember, ya najis, meskipun tidak berubah. Kenapa? Karena kita tahu kucing habis makan bangkai, ya kan? Dia minum dah tuh, nah, maka air itu menjadi najis. Kecuali air itu, kucing itu habis makan bangkai, dia pergi ke kali, dia minum di kali, udah minum ke kali, jalan lagi ke tempat kita, kagak puas, belum hilang, dia minum lagi di ember. Nah, maka nggak najis. Kenapa? Artinya dia sudah nyuci mulutnya di kali tadi, ya kan? Kita udah yakin mulutnya udah bersih. Ya. Dia minum di situ, maka tidak menjadi najis, ya kan? Karena apa? Karena kita udah tahu, udah ngelihat, nah, langsung. Wah tumila walaghoha bima'in kasirin wa kadhalika. Atau kita juga tidak tahu, atau kita tahu misalkan kita uduk di pralon, ada pralon di sana pusatnya di empang misalkan, empang, nah, pralon kan misalnya segini lah, ukuran pralon standar lah ya. Kita uduk, habis kita uduk, selesai kita naik ke atas, nah di ujung pralon itu ternyata ada bangkai tikus.
maka najis, nggak sah wudunya. Walaupun nggak ada bau, nggak ada rasa. Walaupun empangnya besar, tapi kita wudunya di mana? Pas jatuh pralon tadi. Maka tidak sah. Kenapa kita tahu itu najis? Kecuali air itu sudah jatuh lagi ke kobakan. Nah, kita wudu di kobakan, kobakannya luas, artinya lebih dari 2 kula. Nah, kobakan itu air sumbernya dari empang yang besar melalui pralon. Pas kita naik ke atas, di pralon itu ternyata nyumpel bangkai tikus, nggak apa-apa. Kenapa? Karena airnya sudah jatuh ke kobakan dan sudah berkumpul menjadi 2 kula dan air tidak berubah, rasa tidak ada, warna tidak ada, maka sah. Ya, tapi kalau kita wudunya langsung di pralon, airnya najis. Kenapa? Kurang dari 2 kula. Ya, gitu. Wahtu bila taharatuhu wal qalilu min duhan wan najasa. Nah, bagaimana kalau ada asap? Ya kan ada orang bakar bangkai tikus. Nah, asapnya ke ember kita, nggak ngapa-ngapa. Karena tidak ngaruh ya, seperti halnya kita naik motor nggak pakai masker, mangap kan, mau sholat Jumat buru-buru, kan ada debu itu misalnya debunya ada yang nempel di mana, tai kucing, di mana, ketiup angin masuk ke mulut kita, nempel di baju kita, ya nggak apa-apa, karena kan itu masih kecil, nggak ketara, ya nggak kelihatan, ya, iya nggak tahu juga, walaupun kita tahu, wah depan tai kucing banyak nih, angin pas kita kemarin nih. Ketiup kita, ya nggak apa-apa, karena nempel ke baju, ya kan, nggak apa-apa. Anginnya gitu, ya. Atau bulunya ya, nempel di kita nggak apa-apa. Nempel di air ya. Wala yasiru min ghabarin sirjin, wala yunjasu ghabarut, ya tidak najis, ya. Air yang terkena debu, yang kena asap, ya itu tidak membahayakan air tersebut gitu ya. Wa idza kana al-ma'u qulatain fala yunjasu bi wuqu'in najasah. Air najis itu bisa juga terjadi pada air yang lebih dari 2 kula. Kapan? Ketika terkena najis, dan ketika kena najis air itu berubah dari 3 sifat tadi. Walaupun bak mandi bapak itu ukurannya semeter kali semeter penuh, kejatuhan bangkai tikus ketika ada baunya, kena najis. Walaupun airnya itu lebih dari 2 kula, ya tetap najis. Kenapa? Karena sudah berubah. Kalau tidak najis, ya kalau tidak berubah, ya itu. Fa in jala tagib binafsi. Ketika air di kobakan kita ini lebih 2 kula, kena bangkai tikus, berubah. Najis, kita tinggal, kita datang lagi, hilang baunya, maka suci. Ketika baunya itu ada pas pertama kita lihat, terus beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baunya hilang, maka suci. Ya, suci. Atau kita tambahin air lagi. Air yang tadi yang lebih dari 2 kula, ketika kejatuhan bangkai ada baunya kah? Tambahin aja air seember, hilang, maka suci air itu. Nah, air itu suci, ya. Kenapa? Karena dia bisa hilang dengan sendirinya atau kita tambahkan dengan air, ya kan? Tidak bisa kita tambahkan dengan yang lain. Ini bau bangkai, pakai minyak wangi aja disiram, ya nggak sah, ya, tetap najis. Atau ditambahin lumpur aja deh, nggak boleh, ya tidak. Nah, jadi harus dengan air yang ketika itu tidak ada perubahan. Kalau dengan minyak jelas berubah menjadi wangi, dengan air, dengan tanah bisa menjadi kotor, ya kan? Itu.
Atau wal qulatani khamsatan mi'ata ritlin bil Baghdad. Kalau ukuran orang Baghdad, orang Irak, 2 kula itu adalah 500 liter, ya kan? Itu ukuran orang Baghdad. Kalau kita itu sekitar 216 sampai 250 liter. Hatta di sini fala yadurru naqsani. Tidak apa-apalah kurang dikit, ya 500 liter kurang dikit tidak apa-apa, dianggap air banyak gitu ya. Wa qadrahuma bil masyaha, ukuran tempatnya itu adalah persegi 4. Dirubu ya 1/4 diro. Jadi 1/4 diro. Wa rubu tulan wa urdan wa amqan. Jadi seperti 1/4-nya itu sama semuanya. Ya 1 diro. 1 diro itu kan 1 sikut. Ini 1 diro. Ya. Tapi dironya ukuran orang yang gede, tangannya yang panjang. Ya segini nih. Ada nggak 1/2 meter gini? Lebih ya? Nah, berarti sekitar 60 cm lah ya. Nah, makanya 60 cm. Berarti ke sana 60 cm, lebar, panjang 60, dalamnya juga 60 cm. Ada yang mengatakan 90 cm. Nah, makanya bikin bak mandi itu ya 90 cm lah. Panjang, lebar, dalam. Kalau orang sekarang ya nggak ada. Kenapa? Ya emang tempat mandinya kagak ada lagi. Atau kayak ember doang. Kalau orang dulu iya. Bak mandinya gede-gede pasti ya. Nah, kenapa? Emang tanahnya banyak, lega orang dulu mah. Kalau orang sekarang mah ya minimalis. Cuman kudu hati, ya kan? Makanya ketika mandi hadas besarnya, kalau tidak punya bak mandi yang besar, harus pakai shower. Kalau shower lebih aman. Ya pakai shower. Bang Madong punya shower. Ke shower mandinya. Kenapa? Karena lebih aman kalau shower mah. Ya kan? Kalau bak kecil kita mandi, keceretan jatuh ke bak itu lagi, maka menjadi air mustakmal. Kita ambil lagi. Ya, sama aja kita mandi, habis kita pakai air mandi. Kenapa kan mustakmal? Nggak bisa di keran, iya itu bukan mustakmal. Iya. Ya kerannya dihidupin terus. Tidak, ya enggak. Ya shower aja. Ya shower itu enggak pakai peralon aja lah. Ya peralon saja. Nah, bikin sendiri gitu. Sendiri peralon. Ada alat itu yang muter itu paling murah 5.000 paling tinggi ya. Biasanya pakai itu aja 5.000 itu yang muter. Ya gitu. Pakai shower atau lebih aman lagi mandi di kali. Iya, nyebur aja tuh aman. Apa-apa lebih aman. Bahkan udu saja, udu di kali boleh itu sekali celem. Kita udu nih, nyelam. Udah nyelam aja, pokoknya saya niat udu. Kalau ta'ala untuk melanggar kecil, diam aja di dalam. Kira-kira kita udu berapa menit sih? Berapa detik kita udu itu? 10 detik ada nggak? Tapi yang wajib doang misalnya muka, tangan, kaki, ada 10 detik ya udah nyelam 10 detik aja. Bangun, selesai wudhu. Ya kan? Udah bangun, selesai. Iya. Atau iya nggak apa-apa, walaupun kita nggak gosok-gosok muka, yang penting yakin ketika kita nyelam, muka kena semua, tangan kena semua, kaki semua. Seukuran kita wudhu 10 detik, ya udah nyelam 10 detik. Bangun, selesai. Bahkan kita mandi besar sih, mandi besar kan menghilangkan hadas, otomatis hadas kecil pun hilang. Ketika kita udah hadas besar, nggak wudhu nggak apa-apa. Mandi nih, plung, ya kan, jelem, saya lihat menghilangkan hadas besar. Kita bangun, ya udah nggak usah wudhu, langsung aja sholat. Cuman kalau nggak mandi seperti itu, kita mandi hadas besar, pakai bak mandi, pakai gayung, pakai shower. Permasalahannya ketika kita habis mandi, kita bisa nggak batal? Kan apaan kita sodok kita mah? Apanya kita pegang kalau mandi? Ya kan? Itu yang menyebabkan jadi kita batal. Makanya habis mandi hadas besar kita
wudhu lagi kan gitu. Kenapa? Karena nggak yakin kalau nggak disodok kagak masuk, ya kan gitu. Apalagi kalau yang bulunya tebal kan kudu digosok-gosok, ya pasti nyenggol kan, airnya batal, makanya wudhu lagi. Gitu. Tapi kalau yakin tidak nyenggol, tidak batalkan, dan yakin air kena semua, ya nggak usah wudhu lagi. Gitu, nggak usah wudhu lagi. Ya, faslun wallahu alam bissawab. Nah, itu pembagian tentang air ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun kerjaan cuma ngulang ngaji air mulu dari dulu. Cebok lagi. Cebok mandi wudu lah kapan sholat ini? Belum. Mudah-mudahan kita ketemu nanti bab sholat. Kan udah kemarin ya. Iya. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita niatin minggu depan kita niat ngaji lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan yang buat ngerawatnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar dikasih pasangan hidup yang baik, yang belum punya keturunan biar dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunannya dijadikan keturunan yang salihin dan salehah, yang sedang belajar Allah kasihkan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah, yang lagi usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang bermanfaat, dijauhkan diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita dari musibah, bencana, penyakit, khususnya virus corona. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sambil santai, kita mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya nggak apa-apa. Ya, silakan ada yang belum dimengerti, silakan kasih waktu.